Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erni Kundarsi pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari program linier. Pada materi program linier yang pertama kita pelajari adalah sistem pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah kalimat terbuka yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Dengan bentuk umumnya, AX ditambah BY lebih dari C, AX ditambah BY kurang dari C, AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, A, B, C anggota bilangan real. Penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel berupa pasangan terurut, yaitu X, Y. Himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel biasanya disajikan dalam bentuk grafik pada bidang koordinat kartesius. Langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel adalah yang pertama, ubahlah tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan menjadi tanda sama dengan. Kemudian tentukan titik potong dari persamaan linier dua variabel dengan kedua sumbunya. Dengan titik potong sumbu X, Y sama dengan 0, titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Kemudian, gambarlah grafik pada bidang kartesius yang menghubungkan titik X, 0 dan 0, Y. Jika pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari, gambarlah grafik tersebut dengan garis putus-putus. Kemudian, gunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaian pertidaksamaan. Titik uji yang biasanya digunakan adalah titik 0,0 dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian langkah terakhir, beri arsiran pada daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6 pada bidang kartesius. Langkah yang pertama adalah ubahlah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, kita rubah tandanya menjadi tanda sama dengan, sehingga diperoleh seperti ini, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian, langkah kedua, tentukan titik potong dengan kedua sumbunya. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Jadi pada persamaan ini, Y-nya diganti 0, sehingga diperoleh 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 sama dengan 0, jadinya 2X ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 2, sehingga diperoleh X sama dengan 3. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah 3,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0, jadi diperoleh 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6, 2 kali 0 sama dengan 0, jadinya 0 ditambah 3Y sama dengan 6, 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 3, Y sama dengan 2, jadi titik potong dengan sumbu Y 0,2. Setelah kita memperoleh titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik-titik tersebut kita gambarkan pada bidang kartesius. Kita buat bidang koordinat kartesiusnya X, Y. Ini 0. Kemudian titik potong dengan sumbu X ini 3,0. Kita gambarkan X-nya 3, Y-nya 0. Sehingga diperoleh di titik ini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0,2, X-nya 0, Y-nya 2 di titik ini. Nah, kedua titik ini kemudian kita hubungkan. Karena pada pertidaksamaan tadi adalah 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Karena ada tanda sama dengannya, berarti garisnya bukan garis putus-putus. Kemudian langkah berikutnya, kita ambil titik ujinya. Titik uji yang umum digunakan adalah titik 0,0 dengan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Kita tuliskan pertidaksamaannya. Kemudian X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0, sehingga diperoleh
2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 apakah kurang dari sama dengan 6? Benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan 6, hasilnya adalah benar. Nah, kalau hasilnya benar, maka titik 0,0 itu daerah yang kita arsir. Berarti dari gambar ini yang kita arsir melewati titik 0,0 ke sini. Itu jika benar. Tapi jika pada titik uji itu salah, berarti titik 0,0 tidak kita arsir, kita berlawanan arah. Berarti dari garis ini ke kanan atau ke atas. Begitu. Sudah paham ya masalah arsir-arsiran ini ya? Pada titik uji, jika benar, maka titik ujinya diarsir. Titik ujinya ke arah arsirannya ke arah titik uji. Tapi jika salah, arsirannya berlawanan arah dengan titik uji. Karena ini benar, berarti arsirannya ke arah titik uji. Titik ujinya di sini, berarti arsirannya ke sini. Tapi jika salah, arsirannya berlawanan ke atas. Gitu. Nah, dari pembahasan tadi, ini adalah daerahnya, daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Ini adalah daerahnya. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel adalah suatu sistem yang terdiri dari 2 atau lebih pertidaksamaan, dan setiap pertidaksamaan tersebut mempunyai 2 variabel. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah garis pada setiap pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang kedua, gunakan satu titik uji untuk menentukan daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan linier 2 variabel dan gunakan arsiran yang berbeda untuk setiap daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Kemudian langkah berikutnya, menentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, yaitu daerah yang merupakan irisan pada langkah sebelumnya. Kita ke contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 3, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Langkah yang pertama, gambarlah garis pada setiap pertidaksamaan linier 2 variabel tersebut. Pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 3. Memotong sumbu x dan memotong sumbu y. Jika memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0. Berarti x ditambah 0 sama dengan 3. Jadi x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 0. Titiknya di sini. Kemudian memotong sumbu y, x-nya sama dengan 0. Jadinya 0 ditambah y sama dengan 3. Jadi y sama dengan 3. Jadi diwarlah titik 0,3 di sini. Titik ini dan titik ini kita hubungkan dengan garis sehingga diperoleh garis x ditambah y sama dengan 3. Kemudian pada pertidaksamaan ini 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Kita rubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan dulu. Jadinya 2x ditambah y sama dengan 4. Memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0. Jadinya 2x ditambah 0 sama dengan 4. 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2, jadinya x sama dengan 2, sehingga diperoleh titik 2,0. X-nya 2, y-nya 0 di sini. Kemudian memotong sumbu y, x-nya sama dengan 0. 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4. 0 ditambah y sama dengan 4, y-nya sama dengan 4, sehingga diperoleh titik 0,4. Titiknya adalah ini. Kemudian titik ini dan titik ini kita hubungkan dengan garis sehingga diperoleh garis 2x ditambah y sama dengan 4. Kemudian kita gunakan titik uji untuk menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Kita menggunakan titik ujinya 0,0, x sama dengan 0,
Y sama dengan 0 untuk pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Jadinya 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 3. 0 kurang dari sama dengan 3. Berarti ini bernilai benar. Jika bernilai benar, berarti titik 0,0 itu adalah yang termasuk kita arsir. Jadi, arsirannya ke sini. Kemudian pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. X-nya 0, Y-nya 0. Jadinya 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Itu bernilai benar. Berarti titik 0,0 itu adalah daerah yang kita arsir. Berarti arsirannya ke sini. Kemudian pada pertidaksamaan itu X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti tidak melewati garis ini. Nah, sehingga diperoleh daerah pertidaksamaannya seperti ini. Ini adalah daerah irisan dari pertidaksamaan tersebut. Selain diminta mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, terkadang kita juga diminta membuat persamaan atau pertidaksamaan dari grafik yang diberikan. Jika garis pada grafik yang merupakan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear memotong sumbu X dan sumbu Y di titik B, 0 dan 0,A, maka persamaan garis lurusnya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jika garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Tentukan sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah penyelesaian dari gambar berikut ini. Yang pertama kita lihat dari grafik ini adalah, kita lihat ini garis ini. Kita anggaplah ini adalah garis pertama. Garis pertama, titik potongnya di titik potong sumbu X di titik 2,0, di titik 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya di titik 0,4. Kemudian dari titik-titik ini kita buat persamaan garisnya. Jadinya 4X, 4 ini X ditambah 2Y sama dengan 2 dikali 4. Hasilnya adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Kemudian persamaan ini masih bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 sehingga hasilnya 2X ditambah Y sama dengan 4. Ini untuk garis yang pertama ini. Kemudian kalian lihat arsirannya, ini arsiran berada di sebelah kanan. Kalau arsiran berada di sebelah kanan garis atau di sebelah atas garis berarti lebih dari. Karena ini tandanya tidak putus-putus berarti lebih dari sama dengan. Jadi persamaannya 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 4. Jadi kalau arsirannya di sebelah kanan garis atau di atas garis lebih dari atau lebih dari sama dengan. Tapi kalau arsirannya berada di sebelah kiri garis atau di bawah garis, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kemudian sekarang kita ke garis yang berikutnya. Garis yang ini memotong sumbu X di titik nih 3,0. Kemudian ini untuk garis yang kedua ya. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,2. Sehingga persamaannya 2X, ini 2X ditambah 3Y sama dengan 2 dikali 3. Hasilnya 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kalau ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian kita lihat arsirannya. Arsiran dari garis ini ke sebelah kiri. Kalau ke kiri itu artinya kurang dari. Karena garisnya tidak putus-putus, jadinya kurang dari sama dengan 2X ditambah 3Y
kurang dari sama dengan 6. Kemudian arsiran ini berada di sebelah sini di kuadran 1. Berarti sistem pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaannya 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 4. Kemudian 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke program linier. Yang pertama, nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier. Fungsi objektif atau fungsi sasaran adalah suatu fungsi yang akan ditentukan nilai optimumnya. Nilai optimum bisa nilai minimum ataupun maksimumnya. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif, dapat menggunakan uji titik pojok dengan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Kemudian tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Langkah selanjutnya, substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Kemudian langkah terakhir, berdasarkan langkah sebelumnya, tetapkan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Sekarang lanjut ke contohnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10, 3x ditambah y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dengan x dan y anggota bilangan real. Yang pertama kita lakukan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Untuk menggambar grafiknya, kita menentukan dulu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kita tuliskan persamaannya, kita buat tabel seperti ini. Tuliskan pertidaksamaannya. Nah, tanda pertidaksamaan kita rubah menjadi tanda sama dengan. Kemudian, ini adalah kolom X, ini adalah kolom Y. Memotong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadinya, X-nya sama dengan X-nya diganti 0. Hasilnya 0 ditambah 2Y sama dengan 10. 2Y sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 10 dibagi 2. Y-nya sama dengan 5. Jadi titik potong sumbu Y-nya X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Kemudian titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh X ditambah 2 kali 0 sama dengan 10. Jadi X sama dengan 10. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, ini kita buatkan tabelnya seperti tadi. Kemudian tanda pertidaksamaannya kita ganti tanda sama dengan, ini kolom X, ini kolom Y. Memotong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadinya 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 15. Jadinya 0 ditambah Y sama dengan 15. Y sama dengan 15. Jadi memotong sumbu Y pada titik 0,15. Kemudian memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Sehingga 3X ditambah 0 sama dengan 15. 3X sama dengan 15. X sama dengan 15 per 3. Jadi diperoleh X sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu X itu di titik 5,0. Kemudian setelah kita memperoleh titik-titik potongnya pada setiap sumbu dari pertidaksamaan tersebut, kita gambarkan titik-titik tersebut ke dalam bidang kartesius dan diperoleh seperti ini. Karena tadi pada pertidaksamaannya itu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10, yaitu ini kurang dari, kalau kurang dari berarti ke bawah atau ke kiri, berarti ini. Kemudian 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 15, sama-sama ke kiri. Ke sini. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti ke kanan dan ke atas. Jadi diperoleh irisannya adalah arsiran ini, sehingga ini adalah daerah penyelesaiannya. Kita memperoleh daerah penyelesaiannya. Setelah kita peroleh, kita tentukan titik pojoknya. Berarti titik pojok yang pertama adalah 0,0. Yang kedua adalah 5,0, yang ketiga adalah titik B ini yang nanti akan kita cari. Kemudian yang berikutnya adalah titik 0,1.
0,5. Nah, titik B ini kita cari menggunakan eliminasi ataupun substitusi ataupun campuran dengan cara seperti yang materi sebelumnya. Jadi nanti pertidaksamaan itu kita eliminasi dan substitusi sehingga diperoleh titik B. Dan dengan cara eliminasi dan substitusi diperoleh koordinat titik B-nya yaitu 4,3. Kemudian jika semua titik pojoknya sudah diketahui, sekarang kita uji titik pojok itu. Kita buat tabel seperti ini. Ini kolom titiknya, ini adalah nilai fungsinya. Titik tadi adalah 0,0, 0,5, 4,3 dan 5,0. Ini adalah fungsinya di sini. Kemudian angka-angka yang di sini kita masukkan ke rumus ini. 0,0 berarti x-nya diganti 0, y-nya diganti 0 sehingga diperoleh 0. Kemudian 0,5 berarti x-nya 0, y-nya 5 sehingga diperoleh 200, 320 dan 250. Jadi nilai maksimumnya adalah 320 dengan x-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan 3. Kemudian nilai minimumnya adalah 0 dengan x-nya 0, y-nya adalah 0. Sekarang kita lanjut ke aplikasi program linier. Langkah-langkahnya yang pertama tentukan model matematikanya, yang kedua tentukan fungsi objektifnya, yang ketiga gambar daerah penyelesaiannya, kemudian yang keempat tentukan titik ekstrimnya. Yang kelima, selidiki nilai maksimum atau nilai minimumnya. Kita lanjut ke contoh dari aplikasi program linier. Contohnya adalah Pak Krio membeli es krim jenis 1 dengan harga Rp5.000 per bungkus dan es krim jenis 2 dengan harga Rp4.000 per bungkus. Lemari es yang dimiliki Pak Krio untuk menyimpan es tersebut tidak dapat memuat lebih dari 300 bungkus dan uang yang dipunyai Pak Krio hanya Rp1.400.000. Jika es krim tersebut dijual kembali dengan mengambil untung masing-masing Rp1.000 per bungkus, tentukan banyak es krim jenis 1 dan jenis 2 yang harus dibeli Pak Krio untuk terjual seluruhnya agar mendapat keuntungan maksimum. Dari soal cerita tersebut kita buat pemisalan. Misalnya, es krim jenis 1 kita misalkan menjadi X. Kemudian es krim jenis 2 kita misalkan adalah Y. Kemudian model matematikanya, es krim jenis 1 harganya Rp5.000. Kemudian es krim jenis 2 harganya Rp4.000. Kemudian uang yang dimiliki Pak Krio Rp1.400.000. Jadinya 5.000x ditambah 4.000y kurang dari sama dengan 1.400.000. Kemudian disederhanakan dibagi 1.000 jadinya 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 1.400. Kemudian pada soal ini lemari es yang dimiliki Pak Krio menyimpan es tersebut tidak lebih dari 300. Berarti es krim jenis 1 dan jenis 2 tidak boleh lebih dari 300. Sehingga model matematikanya X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Kemudian fungsi objektifnya. Di sini terlihat masing-masing Rp1.000 per bungkus dalam mengambil keuntungannya, sehingga fx, y sama dengan 1000x ditambah 1000y. Dari pemisalan yang sudah kita lakukan tadi diperoleh seperti ini. Ini tadi sudah ya kita bahas ya. Kemudian kita buat tabelnya seperti tadi. Kita buat tabelnya, kemudian kita tuliskan pertidaksamaannya. Kemudian sini tandanya dirubah menjadi persamaan. Kita tuliskan di sini kolom X, kemudian sini kolom Y, ini kolom X, kolom Y, kemudian titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, sehingga diperoleh titik-titik potong pada sumbu X dan Y dari kedua pertidaksamaan tersebut. Nah, setelah kita menemukan titik-titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita gambarkan grafiknya pada bidang kartesius, sehingga diperoleh seperti ini. Karena tadi 5000X tambah 4000Y kurang dari sama dengan 1.400.000, berarti kalau kurang dari tandanya ke kiri atau ke bawah. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 300, berarti ke kiri dan ke bawah. Nah, kemudian kita buatkan arsirannya. Ini seperti ini. Yang satunya juga ke sini.
Kemudian irisan dari arsiran itu adalah ini. Sehingga ini adalah daerah penyelesaiannya. Sehingga kita diperoleh daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik-titik pojoknya, yaitu titik 0,0, 280,0. Kemudian ini titiknya, kita buat eliminasi dan substitusi dari kedua pertidaksamaan tersebut. Dengan cara itu kita peroleh X-nya 200 dan Y-nya 100. Berarti sini 200,100. Kemudian sebelah sini adalah 0,300. Itu adalah titik-titik ekstrim atau titik pojoknya. Kemudian setelah kita memperoleh titik-titik pojoknya atau titik ekstrimnya, kemudian titik itu kita masukkan ke fungsi objektifnya, di mana fungsi objektifnya adalah 1000x ditambah 1000y, sehingga diperoleh 0, 280.000, 300.000, dan 300.000. Kita lihat lagi, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya es krim jenis 1 dan jenis 2 yang harus dibeli Pak Rio. Berarti Pak Rio harus membeli 2 jenis es krim itu. Sehingga dapat dilihat di sini nilai maksimumnya kan ada 2 ya. Ini ada 300.000, ini ada 300.000. Ini ada 200 jenis 1, 100 jenis 2. Sedangkan di sini tidak ada jenis 1, hanya ada 300 jenis 2. Karena pertanyaannya adalah Pak Rio itu harus membeli jenis 1 dan jenis 2. Jadi penyelesaiannya adalah yang ini. Jadi banyaknya es krim yang harus dibeli Pak Rio untuk mendapatkan keuntungan maksimum adalah 200 es krim jenis 1 dan 100 es krim jenis 2. Nah, demikian tadi materi program linier. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.